Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil dari pembahasan kelompok kami dengan judul Spektrum Kebrigging yang diampu oleh Bu Hidriyati MPDI dengan anggota kelompok saya, Nafita Saputri, Nikmatul Hikmah, Agus Nita, dan Uswatun Hasanah. Berikut merupakan penjelasan kelompok kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pendekatan spektrum kebrigging. Pendekatan spektrum kebrigging adalah penggabungan antara kurikulum dengan penilaian. Pendekatan spektrum pada penilaian sekolah dimulai pada tahun 1985. Proyek spektrum ini adalah inisiatif penilaian selama 10 tahun yang berdasarkan pada proyek Zero di Harvard Graduate School of Education yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem penelitian dan kurikulum yang memperkuat keragaman bakat di antara anak-anak yang ada di setiap kelas di usia prasekolah dan sekolah dasar. Spektrum ini berpandangan bahwa setiap anak menunjukkan profil kemampuan kognitifnya yang Selanjutnya, gaya spektrum oleh Muston memiliki tujuan sebagai berikut. Nah, yang pertama, mencoba mencapai keserasian antara apa yang diniatkan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, maksudnya di sini agar pembelajaran tidak melenceng dari apa yang ada di tujuan pembelajaran sebenarnya. Yang kedua, ada masalah yang bertentangan dengan metode pembelajaran. Sebagaimana yang kita tahu, metode pembelajaran adalah sebuah strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maka dari itu, gaya spektrum Muston ini juga memperhatikan metode yang bertentangan dengan metode pembelajaran. Yang ketiga, ada mengatasi kecenderungan pribadi seorang guru. Nah, maksudnya mengatasi kecenderungan seorang guru ini ialah menciptakan keaktifan ataupun kekreatifan seorang guru. Yang keempat, ada mengajar, belajar, dan tujuan. Yang kelima, perilaku guru akan mengarahkan perilaku peserta didik. Nah, kita sebagai guru adalah contoh yang akan ditiru oleh peserta didik. Maka dari itu, perilaku kita akan mencerminkan perilaku peserta didik. Model spektrum kebrigging atau pendekatan pada penggabungan penilaian dengan kurikulum dalam pengajaran anak usia dini. Pada hakikatnya, apabila guru adalah seorang peneliti yang teliti atau pengamat yang teliti, ia akan mengetahui mana yang telah dikuasai oleh anak-anak dan mana yang telah mereka pelajari. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan tersulit untuk mengamati kemampuan serta potensi yang dimiliki oleh anak usia dini. Penilaian juga membantu para guru untuk mengenali kelebihan anak usia dini dengan mengawasi kemajuan mereka dalam kegiatan pembelajaran. Nama saya Nikmatul Hikmah. Saya akan menjelaskan pendekatan penilaian yang terdapat dua pokok pembahasan, yakni pendekatan spektrum dan pendekatan bridging. Yang pertama, pendekatan spektrum atau penilaian berbasis prestasi pada aspek-aspek perkembangan anak. Pendekatan spektrum ini merupakan tugas penting bagi pendidik atau guru untuk mengetahui bagaimana menilai anak-anak secara individual dengan tepat dan secara efektif menginformasikan perkembangan kegiatan pembelajaran. Contoh penilaian berbasis prestasi pada aspek-aspek perkembangan anak, yaitu prestasi pada perkembangan sosial anak. Contohnya, sesudah guru menjelaskan dan mengajarkan atau mencontohkan mengenai sosialisasi, anak akan menerima dengan cepat dan meniru gurunya apa yang telah dicontohkan gurunya tersebut. Dan yang kedua,
prestasi motorik, misalnya motorik kasar. Nah, contohnya di sini anak mampu melompat, lari, menendang bola, dan anak mampu melakukannya dengan baik, yakni melakukannya dengan berproses dengan sempurna atau mengalami peningkatan dalam perkembangannya. Jadi perkembangannya ini bertahap-tahap, yang dari awalnya belum bisa, terus akan bisa sehingga menjadi lancar gitu. Yang kedua, kecerdasan bridging berbasis kecerdasan jamak, yang berarti memiliki lebih dari satu kecerdasan. Teori kecerdasan jamak penting dikemukakan untuk membantu para guru atau pendidik dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran yang dapat menstimulasi berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki anak, sehingga seluruh kemampuan anak berkembang secara optimal. Pendekatan bridging berbasis kecerdasan jamak ini dilakukan pada kegiatan pembelajaran anak melalui bermain, di mana bermain itu sangat penting untuk yang pertama merangsang perkembangan motorik anak, yang kedua merangsang perkembangan bahasa anak, yang ketiga merangsang perkembangan sosial anak, yang keempat merangsang perkembangan emosi ke arah yang positif, yang kelima merangsang perkembangan kognitif anak, dan yang terakhir bermain dapat berfungsi perkembangan emosi ke arah yang positif. Yang kelima, merangsang perkembangan kognitif anak. Dan yang terakhir, bermain dapat berfungsi sebagai terapi. Contoh kecerdasan jamak yaitu contohnya anak dapat bermain drama yang dapat mengembangkan bahasa dan emosional ke arah yang positif. Ada berbagai prinsip yang perlu diperhatikan para pendidik dalam mengembangkan kecerdasan jamak. Prinsipnya yaitu yang pertama, setiap anak memiliki semua jenis kecerdasan. Yang kedua, kebanyakan anak berkemampuan mengembangkan berbagai jenis kecerdasan pada tingkat kemampuan yang memadai. Yang ketiga, setiap kecerdasan biasanya bekerja sama secara kompleks. Dan yang keempat, ada berbagai cara untuk menjadi cerdas dalam setiap kategori kecerdasan. Ini saja dari pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, demikianlah tadi pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.